Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi, dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Pada kesempatan kali ini, gilirannya gue bacain zodiaknya Leo, oke? Di bulan Mei ini, gimana sih peruntungan zodiak kalian? Kita akan mulai dari karirnya dulu nih, Leo gimana sih di bulan Mei ini? Kita lihat pertama kartunya dapet Ten of Wands, kemudian Six of Pentacles, Eight of Wands, The Fool, dan Five of Swords. Untuk Leo karirnya di bulan Mei ini yang gue lihat ya, gini, ini agak-agak challenging buat kalian di bulan Mei ini. Kenapa? Karena rasa-rasanya sepertinya kalian memang dipercayakan terlalu banyak tanggung jawab gitu. Dipercayakan ya, itu kayak it's actually a good thing, artinya memang kayak kalian dinilai reliable. Tapi di sisi lain juga mungkin memang dipandangnya adalah kalian orang yang mau-mau aja kayak gitu kalau kita bicara soal karirnya. Dan yang gue lihat ya, gue udah bacain beberapa zodiak sebelumnya. Memang untuk beberapa zodiak termasuk Leo di sini, gue lihat pace hidupnya, arus hidupnya tuh emang lagi kenceng gitu loh untuk di bulan Mei ini. Nah, kalau untuk Leo di sini yang gue lihat cenderung di pekerjaannya, arus hidupnya lagi kenceng nih, lagi kayak tetet gitu loh, kayak semuanya itu serba cepat. Nah, ketika semuanya serba cepat, itu bisa jadi lo akan ngerasa overwhelmed, kayak lo akan ngerasa kewalahan, karena yang di sini yang gue lihat juga adalah dari sisi lo nya sendiri diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Sebenarnya memang perihal tanggung jawab ini itu ada beberapa hal yang sebenarnya lo bisa perihal tanggung jawab ini sebenarnya ada beberapa hal yang lo bisa mungkin bisa lo lempar ke orang lain kayak gitu, atau mungkin lo bisa menolak secara halus kayak sorry banget, gue nggak bisa ngambil semuanya nih, gue nggak bisa ngerjain semuanya, gue kewalahan, tangan gue cuma 2, kepala gue cuma 1, kayak gitu loh. Nah, yang gue lihat di sini itu adalah tanggung jawab lo untuk ngatur sendiri pace kerja lo seperti apa, untuk ngatur sendiri kayak load kerja lo seberapa, kayak gitu. Kalau emang pada dasarnya lo ngerasa ini nggak memungkinkan, dalam artian ya tangan lo penuh gitu, karena tangan lo cuma 2 kan, kayak lo bukan gurita gitu loh yang punya tangan 8, tangan lo penuh nih. Kalau emang nggak bisa, bilang nggak bisa, kayak gitu. Karena di sini ada kecenderungan lo mau ngasih semuanya, kayak you want to give your all, tapi pada kenyataannya
even your all is not enough gitu. Lo mau ngasih semuanya pun nggak cukup, tetap tangan lo cuma tetap 2 gitu maksud gue. Jadi memang di sini menjadi tanggung jawab lo untuk ngatur load kerja lo sendiri. Mana yang bisa lo negosiasikan, mana sih yang kayak bisa gue nggak usah kerjain kayak, atau kayak gue bisa minta bantuan sama orang lain, atau mungkin lo minta perpanjangan waktu untuk certain responsibility kayak gitu loh. Di sini emang dari segi karirnya sendiri, gue lihat itu tadi. Kenapa gue bilang ini tanggung jawab lo? Karena kalau misalnya lo biarin aja, ini akan kayak arus aja gitu loh, arus ngalir aja terus. Kalau lo nggak put effort untuk stop atau lo atur atau lo manage gitu, dia kan berjalan seperti itu aja, kayak memang seperti itu arusnya. Apalagi di bulan Mei ini gue lihat memang arusnya agak kencang gitu ya. Itu untuk karirnya Leo di bulan Mei. Kita akan lanjut ke percintaan Leo, gimana sih di bulan Mei. Oke. Kita lihat untuk percintaan Leo, kalian dapat kartunya apa. Yang pertama-tama ada Five of Cups, kemudian ada Page of Cups, Death, The Star, dan King of Wands. Oke, di sini yang mau gue highlight adalah kartu The Star-nya. Kenapa? Karena ini mungkin agak seram ya, ada death segala. Cuman gini, untuk di bulan Mei ini, kalau untuk percintaannya, kalian harus fokus sama ini. Ini adalah bentuk hope, bentuk pengharapan, dimana kayak suatu saat nanti gue akan ketemu orang yang memang benar-benar ideal buat gue, kayak gitu. Nah, jadikan itu sebagai sebuah target, oke? Karena kalau misalnya kayak kalian fokus sama hal-hal yang mundane, hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, yang keseharian doang, tapi kalian gak punya tujuan akhir, itu ampas gitu loh, maksud gue. Untuk percintaannya, kayak lo akan banyak dealing sama hal-hal yang nggak penting, sama orang-orang yang salah kalau misalnya lo nggak punya tujuan akhir yang jelas gitu. Jadi yang gue lihat untuk di bulan Mei ini sebenarnya lo udah mulai ngelihat bahwa kayak this is my purpose gitu, kayak gue udah tahu nih tujuan gue mau kemana, orang yang gue inginkan yang seperti apa, hubungan yang gue inginkan seperti apa. Kalian tuh udah mulai ngeliat secara jelas, atau at least kalau kalian belum bisa ngeliat ke sana, kalian udah bisa ngeliat hubungan seperti apa atau orang yang seperti apa yang gue nggak mau dalam hidup gue, kayak gitu loh. Dan itu menjadi sebuah titik terang yang gue lihat di sini. Dan gue rasa mungkin hal tersebut menjadi suatu titik balik. Dan di sini menandakan sebuah titik balik. Oke? Kayak dimana lo ingin membiarkan diri lo yang lama itu mati dulu biar dia rebirth, kayak burung phoenix. Oke? Dia mati dulu baru dia rebirth. Jadi suatu hal yang baru. Nah, hal yang baru itu yang ini. Oke? Lo harus fokus ke sini terus, karena gue lihat memang lo udah sempat punya pandangan ke arah sini, dan I want you to hold on to that, oke? Untuk di bulan Mei ini. Tapi proses that ini sendiri ya, meskipun gue bilang tadi kayak burung phoenix, lo mati dulu baru terus ntar lo bangkit lagi gitu lah ya. Proses mati itu mungkin yang menjadi susah kenapa? Ya nggak susah sih, mungkin gue lebih tepatnya gue akan sebut challenging. Kenapa? Karena artinya lo harus ngebuangin both dari diri lo sendiri yang buruk-buruk, kebiasaan buruk lo mengenai percintaan ya, atau kayak kecenderungan lo yang buruk, dan lo juga harus mau melepaskan orang-orang yang nggak membawa dampak baik dalam hidup lo, kayak gitu. Nah, kedua hal ini adalah dua hal yang menurut gue susah ya.
Susah kenapa? Karena kadang we hold on to people padahal kita tahu itu nggak bagus buat kita, dan kadang sulit buat kita sadar apa sih hal buruk yang emang atau kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan secara tidak sadar gitu. Itu yang challenging. Nah, di Mei ini gue lihat kalian berproses melalui that-nya. Oke? Dan ini adalah bentuk dimana kalian emang gue lihat di sini kalian nggak lantas menjadi orang yang tertutup atau gimana. Kalian tetap adalah seorang Leo, cuman memang kalian menjadi lebih bijaksana aja soal siapa sih yang penting dalam hidup gue, siapa sih yang enggak, kayak gitu. Jadi yang gue lihat di sini semacam eksplorasi kalian kalau kita bicara soal cinta di sini tuh udah lebih mature aja. Kalau dari kemarin-kemarin mungkin kalian eksplorasinya benar-benar yang buat experience lah, buat hura-hura apa segala macam gitu. Kita sekarang udah lebih mature karena itu tadi udah lebih ada tujuannya, dan gue ingin kalian untuk hold on to this, oke? Kalian pegangin terus nih tujuan ini, jangan sampai lepas, jangan sampai kabur dari pandangan kalian. Nah, dan lagi ini yang tadi gue bilang challenging ya, si Five of Cups di sini. Gimana sih? Five of Cups di sini karena ini bicara soal masih ada hal-hal di masa lalu, orang-orang dari masa lalu kalian yang masih emang pengen kalian pegangin meskipun kalian tahu itu buruk, karena mungkin masih ada harapan di hati kalian kayak maybe if you wait long enough things will be different, padahal nggak juga. Oke? Ini akan jadi titik the start ini masih, kalau misalnya kita bilang cahaya gitu ya, dia masih agak-agak redup. Oke? Dia belum yang terang benderang kayak celeng gitu kayak lampu sorot gitu, enggak. Belum sampai situ. Ini masih agak redup. Jadi artinya kadang-kadang masih ada kecenderungan untuk lo lupa sama hal ini. Makanya gue dari tadi ulang-ulang terus kayak I want you to hold on to this, karena ini yang baik buat kalian gitu loh. Untuk long termnya, untuk hati kalian, biar kalian nggak buang-buang waktu sama orang-orang yang salah, nggak capek-capekin hati aja gitu loh. Oke, jadi mungkin memang di bulan Mei ini adalah bulannya kalian decluttering, untuk kalian beres-beres, untuk kalian bebenah urusan hati kalian, kayak gitu. Kita akan lanjut ke tipsnya bagaimana kalian harus survive this month, kayak ya, oke. How to survive this month untuk para Leo. Oke, yang pertama ada Seven of Swords. Kemudian ada Eight of Pentacles, Ten of Swords, The Lovers, dan Seven of Pentacles. Oke, ini apa maksudnya? Entah kenapa yang gue lihat di sini, mungkin karena terpengaruh oleh kondisi di luar sana juga, oleh kondisi eksternal, oleh energi dari luar. Kalian ngerasa ada masanya kalian ngerasa mungkin kalian kehilangan purpose. Oke? Karena mungkin kondisi yang kita lagi laluin sekarang itu bikin kalian mikir bahwa kayak oh my god, this isn't going to end, ini kita bakal sampai kapan kayak gini, dan ini benar mengganggu kalian. Yang gue lihat kayak gitu, mengganggu kalian, dan kayak mungkin secara langsung maupun secara nggak langsung mungkin through love life atau through kerjaan kayak gitu loh. Dengan kondisi yang ada sekarang itu tuh menghambat, dan kayak butuh waktu buat kalian menerima this might be the new normal. Oke? Kayak gitu. Jadi yang gue lihat di sini untuk tipsnya gimana sih? Gini, sebenarnya banyak hal dalam hidup kalian saat ini itu kalian udah on the right track, ya. Kalian udah di track yang benar, kalian udah tinggal jalanin aja, meskipun sekarang kayaknya proses menjalaninya tuh terasa sulit gitu ya, dari segi pasangan mungkin, dari segi pekerjaan, dari segi keluarga, atau kayak dari segi kehidupan secara general. Sebenarnya kayak cenderung kalian udah on the right track. Apa yang kalian lakukan tuh sebenarnya sebenarnya emang udah di track yang benar, di jalan yang benar. Cuman mungkin karena banyak hal-hal yang mempengaruhi pemikiran kalian yang bikin kalian ngerasa
ini kok kayak nggak ada ujungnya, ini kok apa yang gue lakukan kok kayak nggak setimpal, atau kayak kalian nungguin result yang kerasanya kok lama banget result ini keluarnya, hasilnya kok kayak gue nggak kerasa nih ya dari kerja keras gue selama ini. Dan itu yang bikin kalian mikir bahwa jangan-jangan gue ada di track yang salah ya, jangan-jangan gue ada di track yang salah. Sebenarnya nggak juga, kalian nggak berada di track yang salah, kalian sudah berada di track yang semestinya kayak gitu. Cuma memang apa yang kalian rasakan ini benar-benar mempengaruhi bagaimana kalian memandang diri kalian sendiri dan pilihan hidup kalian. Jadi yang sarannya di sini yang gue ingin kalian lakukan adalah kalian nggak usah mikir kejauhan, oke? Jangan overthink tuh kecenderungannya mikirnya kejauhan loh. Kayak kita harusnya cuma mikir 2 langkah ke depan, lo mikirnya sampai 300 langkah ke depan. Itu kan kayak ya cuy, itu belum pasti banget kejadian, itu mungkin nggak akan kejadian gitu. Nah, di sana ada kecenderungan untuk overthink. Coba untuk di repress dulu overthinknya. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan kalian susunin prioritasnya, apa yang needs to be done saat ini juga, oke? Dan itu kalian jalannya dari situ aja, satu persatu kalian jalanin. Karena kalau misalnya kayak ditebar aja gitu ya, dijabarin secara luas aja gitu ya, mungkin kalian akan kebingungan dan kalian ngerasa scatter, kalian ngerasa kayak di mana-mana, kayak all over the place banget. Tapi kalau misalnya kayak kalian susun apa yang perlu dirangkai duluan, apa yang harus jadi prioritas duluan gitu, kalian akan kembali menemukan purpose kalian. Karena di sini masalahnya adalah kalian ngerasa purpose kalian hilang, padahal enggak. Kalian tuh udah on the right track, cuman karena kondisi aja hasilnya jadi nggak kerasa. Hasil dari kerja keras kalian nggak kerasa, padahal nggak gitu. Mungkin memang itu hanya di postpone aja, itu hanya tertunda aja, bukan berarti kalian di jalan yang salah. Oke? Jadi yang gue ingin kalian lakukan adalah susun prioritasnya. Kayak tipsnya kayak gitu, susun prioritasnya. Yang tadinya all over the place banget, yang tadinya scattered banget, kalian rapihin. Apa sih yang menjadi prioritas gue saat ini? Apa sih yang perlu gue lakukan? Mungkin ini bisa kalian breakdown jadi hal yang benar-benar day to day gitu. Kayak oke, hari ini target gue mau ngapain aja ya. Oke, ketika target itu selesai, udah selesai gitu. Kayak artinya lo udah menyelesaikan tanggung jawab lo untuk hari itu. Terus lanjut lagi besok lagi. Mungkin itu kalau gue omongin kayak gini, it will sound tedious. Itu akan ngerasa kayak ya lo capek banget gitu. Tapi enggak, itu justru akan membantu kalian untuk mengukur bahwa oh, gue udah melakukan tanggung jawab gue kok. Maksudnya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kayak gitu. Itu tips untuk surviving this month buat para Leo. Dan sekaligus menutup reading kita hari ini. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.